Oke, selamat malam semua. Malam. Kita mau mulai THPM malam ini. Ada yang baru bergabung ya, Donda? Ya. Donda bisa open mic? Waduh, hilang disapa dia langsung itu. Oke. Kaget Cuma dia. Donda ya yang baru malam ini. Oh, sama Kak Vera tadi ya? Oh, Kak Vera udah berapa kali? Oh, udah berapa kali? Ya ampun, sorry ya Kak. Terus oke, berarti cuma Donda ya? Ini ada Donda lagi. Ya, Donda udah masuk. Oke lah, mungkin nanti fellowship time kita ini lagi. Sapa lagi. Oke lah, malam ini kita mau mulai. Kita buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Bapak, karena pada saat ini kami bisa bersama-sama kembali berkumpul melalui Zoom Tuhan untuk Thursday Prayer Meeting hari ini. Bapak, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam hati kami masing-masing. Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, untuk mendengarkan kesaksian, firman, dan juga saling mendukung dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bawa acara malam hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kita lanjut menyanyi Joy Anthem Song. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, life of each good and each one. J is for Jesus, for he has his place. O is for others, we face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, life of each good and each one. J is for Jesus, for he has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself first and spell joy. Silakan Bang Fajar ini untuk membagikan kesaksian. Baik, terima kasih Mbak Opin. Saya berapa menit ya Mbak Opin ya, Mbak? Oh, oke, bagus. Lebih baik, 2 detik nggak apa-apa Bang. Ya, jadi hari ini saya share atau kesaksian tentang bagaimana perjalanan saya ya dari selesai dari lulus dulu dari Joy, terus lulus kemudian sampai saat ini. Jadi kalau boleh saya share bahwa ada hal yang tepat ya, yang tepat kita lakukan, terus tapi kemudian di perjalanan kita, di journey kita sampai dengan saat ini, ada juga hal-hal yang kira-kira mungkin salah atau perlu dikoreksi di perjalanan gitu ya. Sama seperti Joy lah gitu. Jadi ada perlu dikoreksi di perjalanan. Dari yang dari saya perjalanan itu dari kuliah dulu, kalau saya lihat saya bagi stepnya gitu, ada 4 step gitu ya. Di 4 step itu saya melakukan hal yang tepat, kemudian ada juga harus saya koreksi, kemudian ada juga saya melakukan hal yang salah gitu. Tidak tepat, nggak selamanya tepat gitu ya dalam perjalanan itu. Yang pertama adalah membuat cita-cita, ya kan? Begitu lulus dulu kita membuat cita-cita. Setelah waktu kuliah kita punya cita-cita, nanti kalau lulus mau jadi apa. Nah, saya dulu waktu kuliah itu memang cita-cita saya kerja ke bank, kerja di bank, itu cita-cita saya. Nah, tapi saya merasa bahwa saat itu cita-cita saya itu benar tapi salah gitu. Artinya benar
mungkin benar memang saya mau kerja di bank, tapi salahnya adalah tidak konkret. Nah, itu yang satu harus dalam membuat cita-cita itu pertama, menurut saya seharusnya kita membuat cita-cita secara konkret. Artinya kalau kerja di bank sebagai apa? Gitu. Mau jadi apa di bank? Bank itu kan luas gitu ya. Jadi itu yang harusnya cita-cita itu konkret. Kemudian di bank kebetulan saya bekerja di internal audit. Nah, saya senang gitu. Saya senang bisa jalan ke sana kemari, keliling-keliling Indonesia gitu kan, banyak tahu tentang bank gitu. Tapi pada level tertentu kita akan jenuh dengan itu, jalan-jalan itu. Kita akan jenuh. Kita begitu berkeluarga, kita akan ingin ketemu dengan anak, ingin ketemu dengan keluarga dibandingkan dengan jalan-jalan gitu ya. Jadi jenuh, saya pindah. Saya merasa saya harus pindah karena saya supaya nggak di internal audit. Beruntung saya pindah ke satu bagian namanya Change Management Office. Change Management Office ini itu yang melakukan transformasi terhadap bank tempat saya dulu. Karena bank tempat saya dulu ada 4 bank merger, kemudian budaya yang berbeda, ya kan, semuanya berbeda, style yang berbeda, masalah yang berbeda. Nah, saya di Change Management Office itu kita melakukan transformasi. Apa yang harus dilakukan supaya bank ini bisa bisa berjalan dengan baik gitu kan. Kemudian saya beruntung di sana. Saya beruntung dapat kesempatan di sana di Change Management Office, ketemu tim yang bagus. Bos saya juga pintar gitu. Bos saya pintar. Saya ketemu orang pintar. Bos saya itu sekarang dia jadi direktur di BCA gitu ya. Bos saya itu pintar, dia itu academically sangat pintar. Dia itu sekolahnya di MIT, ya kan? Dia PhD dari MIT, summa cum laude, jurusannya aeronautics, gitu kan? Dia betul-betul rocket science dia. Dia sangat pintar, gitu ya. Jadi dia almost accepted sebagai dosen di MIT. Kalau dia share ke saya, ke kita ya. Dia hanya almost accepted sebagai dosen di MIT. Itu luar biasa. MIT itu kayak sini kayak ITB gitu lah ya. Dia sangat pintar. Dia bilang kemudian dia sudah shortlisted jadi profesor di MIT, tinggal 2 dia kalah gitu. Dia cerita. Kemudian dia kalah ditawarkan oleh university yang lain. Dia nggak mau. Saya hanya mau jadi profesor kalau di MIT gitu. Dia sombong memang, tapi pintar, orangnya memang pintar gitu. Saya beruntung ketemu tim yang baik, kemudian kita mentransformasilah di Bank Mandiri ya. Nanti kalau suatu saat kita share bagaimana transformasi Joy ini, saya bisa merasakan gitu ya, bagaimana apa langkah-langkah dalam transformasi itu apa yang harus dilakukan. Kita sudah melakukan itu dulu ya. Kemarin sudah saya singgung sedikit gitu ya dengan teman-teman bahwa harus konkret apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian satu kata-katanya yang saya ingat dulu waktu di bos saya itu, mungkin share teman-teman, dia bilang begini, saya ingat lama, teman-teman, dia udah posisinya tinggi, tapi dia itu orangnya orangnya realistis, bosenan gitu. Dia bilang begini, teman-teman kita ini tinggal di kerja di unit yang namanya Change Management Office, ya kan? Kita jangan merubah institusi ini, tapi tidak merubah diri kita. Jadi teman-teman siap-siap supaya merubah diri juga. Saya nggak akan lama di sini. Dia ngomong gitu. Saya nggak akan lama begitu. Begitu institusi ini sudah dewasa, saya akan pergi. Gitu. Siap-siap. Nah, saya juga mempersiapkan diri saya saat itu. Saya lama ingat gitu ya. Kemudian saya beruntung bekerja gitu. Kemudian saya mempersiapkan diri saya. Passion saya adalah saya belum pernah ke business unit. Saya belum pernah ke business unit. Jadi saya pindah, Pak, saya karena Bapak bilang gitu, saya pindahkan saya ke business unit. Karena saya belum pernah ke business unit. Nah, saya dipindah ke corporate banking namanya. Corporate banking itu untuk nasabah besar ya. Saya ngasih kredit
di atas 250 miliar. Minimal 250 miliar gitu. Yang perusahaan asetnya di atas 1 triliun salesnya per tahun. Jadi pasti konglomerat gitu. Kemudian di sana saya belajar bisnis, saya suka di sana karena banyak ilmunya gitu. Tapi kemudian, nah itu lagi teman-teman. Nah ini nanti akan jadi pelajaran bahwa ini gara-gara saya salah dulu membuat cita-cita gitu tadi ya. Karena salah dulu cita-cita saya nggak konkret, di cita-cita saya nggak konkret tadi yang awal waktu kuliah itu, saya cuma mau bekerja di bank. Jadi begitu masuk di satu institusi yang yang corporate banking yang saya suka, tapi saya di sana harus berkompetisi dengan teman-teman yang sudah lama di sana. Saya nggak mungkin menang, gitu. Saya nggak mungkin menang karena di sana mereka sudah punya teman-teman akrab kayak orang Joy lah ya. Mereka udah tumbuh bersama, udah dekat gitu ya. Saya pendatang baru harus sabar gitu. Kemudian mereka pasti lebih pintar, lebih pengalaman gitu. Saya harus sabar. Nah, kemudian tapi bos saya baik sama saya. Dia tahu saya orangnya baik, tekun gitu. Dia menjanjikan ke saya, nanti kamu sabar Fajar, sabar gitu. Tapi saya orangnya nggak sabar karena umur saya itu constraint ya, ada constraint di kita. Ada aku umur sekian harus segini gitu. Aku udah terlambat dulu, salah bikin cita-cita. Nah, itu kan. Ini yang saya bilang tahap kedua. Tahap kedua dalam hidup, satu tadi tahap pertama itu cita-cita kita harus konkret. Tahap kedua saat buntu, ya kan? Saat kita menghadapi jalan buntu, kita harus melakukan turnaround ya. Kita harus berbalik arah atau apa bahasa Indonesia itu, berbalik atau apa ya, melakukan sesuatu lah gitu ya, loncatan atau apa gitu saat buntu ya. Mungkin jalannya buntu atau jalan ini nggak tepat, kita harus turnaround. Tapi itu perlu keberanian teman-teman ya, perlu keberanian. Jadi walaupun kita melakukan turnaround, jangan konyol. Saya juga pikir-pikir dulu ya, anak istri saya nanti makan apa kalau saya keluar gitu. Jadi saya mempersiapkan diri sebelum saya keluar juga. Nanti mungkin pengalaman teman-teman ya yang juga mungkin dari ke saya, sebelum keluar saya mempersiapkan diri, pernah coba bisnis nggak jalan gitu ya. Bisnis itu ternyata nggak gampang ya, tanya Ko Sudiman ya, nggak gampang bisnis itu ya. Terus saya melakukan coba nggak bisa, coba saya turnaround. Saya belajar tadi ya, setiap Bang Tarigan tadi, saya belajar sawit apa gitu. Kebetulan teman saya ada yang di perusahaan sawit, ngajak saya keluar, bantu. Dia bilang mau nggak bantu saya, gitu. Saya bilang oke, saya bantu. Saya keluar dari mandiri ya, bangsa itu saya akan bantu. Kamu offer apa ke saya, gitu. Ya, saya offer apa ke saya. Jadi agak sombong lah, gitu. Bisa sombong dikit kalau kita punya jaringan ya. Nah, ini yang poin ketiga Mas sebutkan. Setelah tahap kedua tadi ya, pertama cita-cita harus konkret, kedua saat buntu kita melakukan turnaround, ketiga pertahankan networking ya. Dalam setiap kerja, dalam setiap hubungan kita, termasuk di Joy, kita ada teman ya. Pertahankan networking kita bahwa kita harus selalu mempunyai hubungan dengan teman kita dan baik-baik gitu ya. Jadi pertahankan networking. Jadi kalau ada apa-apa, percayalah ya. Yang pertama membantu kita itu adalah lingkungan kita, teman-teman dekat kita gitu. Jadi kemudian saya pindahlah kebetulan saya memang suka kebun ya, suka jalan-jalan. Kayaknya saya nggak cocok di office. Kemudian dia tawarkan di sana, saya mau. Saya bilang saya mau, tapi saya nggak mau di Jakarta. Gitu. Saya bilang syaratnya saya nggak mau di Jakarta. Ya udah, saya ditaruh ke daerah gitu ya. Jadi di daerah. Sebelum mengambil keputusan itu ya saya banyak berdoa ya, termasuk berdoa dengan istri, berdoa dengan anak. Ya rencana itu nggak bisa mendadak begitu aja ya. Jadi harus didiskusikan, kemudian minta penyertaan Tuhan gitu ya. Tapi kita rasional juga gitu ya, rasional juga. Kemudian setelah itu pindah ke sana, teman saya pindah ke sana. Nah,
Setelah di sana, saya belajar banyak, saya merasa ini lagi. Nah, saya itu bosan dan orangnya. Setelah kerja di sana, saya merasa, loh, saya kok ngapain harus jadi pegawai? Gitu. Saya udah tahu hitungannya gitu kan, hitungannya. Kalau ibaratnya saya kerja di toko, kalau saya sudah punya bantuin kerja di toko, kalau saya punya toko sendiri, kenapa nggak bikin toko sendiri? Kira-kira gitu ya, bisnisnya gitu. Nah, nanti kemudian walaupun saya suka kerja di kebun, kemudian saya merasa waktu saya sangat terhambat kalau bekerja, saya berdoa sama Tuhan, kemudian saya memutuskan saya keluar, saya resign sama teman saya. Saya bilang sama teman saya, dulu kita udah janji bahwa kita akan hanya setahun 2 tahun aku bantu kamu, setelah itu saya akan pergi, saya bilang gitu. Kemudian dia bilang, kenapa kamu mau pergi? Ini proyek kita masih butuh kamu. Saya bilang, enggak, saya udah cukup membantu, saya sudah belajar banyak, sudah berbuat sesuatu. Kemudian saya berkebun dengan usaha sendiri. Ya, nah, dengan usaha sendiri tentu tantangannya beda lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, artinya tantangan pasti selalu ada dimanapun kita bekerja ya. Tetapi kalau kita tadi berani keluar ya, ini tadi kaitannya dengan sacrifice ya, pengorbanan, berani keluar dari zona nyaman kita rendah hati mau belajar baru, kemudian kita kerja keras. Saya kira Tuhan akan selalu bisa memberkati kita, dan saya kira bahwa selama ini dari 4 step tadi itu ya, cita-cita yang konkret ya, pertama, kedua, saat buntu kita melakukan turnaround, ketiga, pertahankan networking ya, hubungan baik dengan teman-teman, keempat, yang paling penting adalah kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Kadang-kadang kita nggak tahu passion kita apa, itu masalahnya. Kadang-kadang kayak saya ini, saya menyesal juga, taunya setelah udah tua gitu ya, kenapa nggak dari dulu gitu kan. Jadi itu kira-kira yang mau saya share hari ini, karena sudah 15 menit. Nanti kalau mau detail lagi, kita bisa tambahin lagi. Terima kasih, Mbak Opin. Kita akan mendoakan Bang Fajar untuk kehidupannya, untuk pekerjaannya juga, untuk bisnisnya yang akan dia jalanin lagi berikutnya. Mungkin saya minta Kak Ibet bisa doa untuk Bang Fajar. Oke Kak, apakah suara saya jelas di sana? Jelas. Tadi Ibet bisa dengar Bang Fajar ya ininya? Bisa Kak. Sharingnya. Oke. Oke, ini Bang Fajar mau perjalanan kah malam ini? Iya, mau ke Ya, Jakarta. tapi di kereta juga saya bisa ikut nanti. Ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bang Fajar ya Tuhan, untuk perjalanan iman dia dalam kehidupannya Tuhan, yang boleh memberkati kami satu sama lain pada malam hari ini, di mana dalam kehidupan dia Tuhan, dia boleh menemukan ya Bapa kasih-Mu, dan boleh bertumbuh ya Tuhan dalamnya, dan mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Itu boleh menguatkan kami dan menumbuhkan kami, bahkan mengingatkan kami juga Pak dalam kehidupan kami masing-masing. Yang berserahkan Bang Fajar Tuhan dalam tangan-Mu untuk keluarganya Bapak, untuk usaha-usaha yang dilakukan Tuhan dalam pelayanan maupun pekerjaannya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan usaha yang dia lakukan, Engkau yang menolong dia Tuhan, agar dia senantiasa Bapak mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau yang pertama Tuhan di dalam segala kehidupannya, dalam usahanya juga, dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Pada malam hari ini Bang Fajar melakukan perjalanan juga, biarlah kiranya perlindungan yang daripada Engkau saja Tuhan yang menyertai dia, dan dia boleh tiba di tempat tujuannya dengan selamat tanpa kurang suatu pun ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang pakai Bang Fajar lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang Tuhan yang ada di sekitarnya Bapak. Kami serahkan Tuhan Bang Fajar dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih, Bet. Silakan Kak Susi untuk membagikan firman. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Bang Fajar untuk kesaksiannya. Semoga nanti keretanya lancar perjalanannya sampai ke Jakarta juga ya Bang. Ya, malam ini, ini ada pemberitahuan your internet connection is unstable. Moga-moga masih bisa lancar sampai akhir nih ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tema salah satu dari nilai joy, yaitu sacrifice, rela berkorban. Sebenarnya kalau hakikatnya kita sebagai manusia itu bukan rela berkorban. Kita hakikatnya adalah orang-orang yang tamak. Sudah dikasih sesuatu tuh rasanya masih kurang, mau dapat lebih, itu sebenarnya, suara saya sudah kedengaran, puji Tuhan. Ya, seperti itu sebenarnya hakikatnya kita. Jadi kalau salah satu dari nilai joy itu mengatakan bahwa joyer has to be a sacrifice person, orang yang rela berkorban, itu sebenarnya bukan hal yang normal bagi manusia. Kita itu sebenarnya lebih menginginkan untuk selalu mendapatkan yang terbaik, selalu mendapatkan yang lebih banyak dan lebih besar, bukan mengorbankan apa yang kita punya untuk kepentingan yang lain. Itu hakikat kita. Itu harus kita sadari, sehingga bila joy mengharapkan setiap joyer untuk menjadi orang yang punya sifat rela berkorban, itu kita membutuhkan effort yang lebih besar untuk bisa melakukannya. Kita butuh usaha dari yang maha tinggi, dari Allah sendiri, supaya kita bisa menerapkan sikap rela berkorban itu. Untuk itu, saya mau mengajak teman-teman melihat dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 17 sampai 27 tentang kisah hidupnya Paulus, khususnya dalam perpisahannya dengan para penatua di Efesus. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi,
untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dalam acara perpisahan ini, Paulus bersama-sama dengan para penatua yang dari kota Efesus. Paulus itu sudah berada di wilayah Asia kecil ini selama 3 tahun sebenarnya. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10 disebutkan dia bersama-sama dengan penduduk Asia selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tentu saja ini wilayah Asia bukan berarti benua Asia tempat kita berada ini, tapi itu wilayah Asia kecil yang kita bisa lihat wilayahnya di dalam peta di Alkitab ya. Selama 2 tahun di wilayah Asia, yang dilakukan Paulus itu adalah mengajar, berbicara, menguatkan hati orang-orang supaya mereka tetap teguh di dalam Yesus, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, supaya mereka percaya bahwa keselamatan hanya datang di dalam nama Yesus. Dia berkunjung selama 3 bulan di kota Efesus dan mengajar di rumah ibadat di situ dengan berani. Dia berusaha meyakinkan semua orang yang hadir di rumah ibadat itu bahwa Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Selain di Efesus, Paulus juga menjelajahi seluruh tanah Galatia, Frigia, Antioquia, Korintus, bahkan sampai ke Yunani untuk meneguhkan hati semua murid. Hampir tidak ada ruang bagi Paulus untuk dirinya sendiri, untuk memikirkan apa yang sebenarnya dia inginkan, yang ingin dia capai dalam hidupnya dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Tidak ada keinginan untuk dirinya sendiri. Paulus memberitakan apapun yang dinilainya bermanfaat dan diperlukan untuk keselamatan para pendengarnya. Beberapa kali Paulus menyebutkan bahwa dia melayani Tuhan dengan air mata. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 21 yang tadi kita baca. Juga di 2 Korintus 2 ayat 4 saya bacakan. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Lalu di Filipi 3 ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Lalu di Kisah Para Rasul 20 ayat 31, bagian dari perikop yang kita baca, tapi yang tadi tidak termasuk yang kita baca ya. Di ayat 31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Air mata ini bukan sebagai tanda kelemahan hatinya Paulus, tapi karena Paulus melihat keterhilangan orang-orang yang tidak bisa mempercayai pemberitaannya. Hatinya sangat galau mungkin kalau bahasa sekarangnya, melihat orang tidak bisa kunjung percaya dengan upaya-upaya dia menggunakan kemampuan bahasanya, menggunakan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk bisa menceritakan tentang siapa Yesus itu. Betapa kita membutuhkan dia sebagai juru selamat kita. Dengan segala upaya dia menjelaskan, tapi selalu ada datang serangan-serangan, ajaran-ajaran palsu, orang-orang yang menampilkan dirinya tampak lebih hebat dan lebih kudus dan lebih dari Allah daripada dia yang memberitakan firman Allah. Jadi karena itu
hatinya berat sekali. Sepertinya apa yang dia lakukan itu tidak ada hasil. Kita bisa melihat dari kisah di beberapa kitab, termasuk di surat Korintus, bahwa jemaat-jemaat yang pada awalnya sudah percaya pada pemberitaan Paulus, tapi kemudian ketika Paulus pergi dari Korintus, mereka didatangi oleh orang-orang Yahudi, maka orang-orang ini menjadi lemah lagi. Yang semula sudah percaya bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus, bahwa kita tidak perlu melakukan apapun, bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, tidak perlu harus ditambah dengan sunat, tidak perlu harus ditambah dengan hal-hal lain. Semula mereka sudah percaya akan hal itu ketika Paulus masih bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika Paulus sudah pergi dan datanglah orang-orang Yahudi dengan pengajaran yang sepertinya lebih meyakinkan, maka mereka menjadi lemah dan mulai ikut ajaran-ajaran itu. Paulus mendengar beritanya dari kota lain dan mungkin merasa, aduh, sia-sialah semua yang sudah kukatakan kepada mereka. Lalu dia mulai menulis surat. Itulah surat-surat kepada Korintus, kepada Efesus, Galatia, dan sebagainya. Sepertinya yang sudah ditanam dicabuti lagi oleh orang lain, oleh kuasa-kuasa lain. Itu yang membuat air mata Paulus selalu tercurah untuk orang-orang yang melalaikan pemberitaan yang sudah dia lakukan. Keterhilangan umat manusia, kejahatan dosa, pemutarbalikan Injil, serta bahayanya menolak Tuhan, itu adalah realitas yang begitu serius yang dipandang oleh Paulus. Karena dia sendiri sudah pernah menyadari, dia yang menganggap diri begitu religius pada awalnya sebagai pemeluk agama Yahudi, sebagai orang yang begitu mengagungkan Taurat, tapi akhirnya ketika berjumpaannya dengan Yesus, dia mengetahui semuanya itu tidak ada artinya. Dan Yesus pun ternyata mengalami hal yang seperti Paulus. Kalau kita baca di Lukas 20 ayat 41, ketika Yesus diarak untuk memasuki kota Yerusalem, di situ Yesus menangis ketika melihat Yerusalem. Karena apa? Karena Yesus juga melihat keterhilangan umat manusia. Orang-orang yang begitu banyak yang ada di sana. Seolah-olah mereka dekat dengan bait Allah, melakukan ritual-ritual keagamaan. Tapi Yesus tahu hati mereka tidak dekat dengan Allah. Itulah yang membuat Yesus menangisi Yerusalem. Apa rupanya yang dibawa oleh orang-orang yang merasa dirinya sebenarnya tahu, tapi ternyata tidak tahu apa-apa. Itu seperti ungkapan seorang bapak ketika dia minta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Di Markus 9 ayat 24, dia berkata begini kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Itulah ungkapan yang ditangkap oleh Yesus, termasuk kepada orang-orang yang tidak mengungkapkan hal ini. Bahwa kebutaan terhadap Allah itu sungguh membawa celaka bagi orang-orang yang tidak bisa melihat kehadiran Allah, tidak bisa mempercayai karya Allah. Jadi karena fokus kepada hal-hal seperti inilah, maka keinginan diri tidak lagi menjadi fokusnya Paulus. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 33 tadi bahkan dikatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi bahkan Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jadi apa yang dihiraukan oleh Paulus? Yang terutama diperhatikan Paulus bukanlah mempertahankan hidupnya, merancang bagaimana kualitas hidup pribadinya semakin meningkat, merancang supaya apa yang dia dapat bisa semakin banyak, merancang supaya orang terkesan dengan pencapaian hidupnya. Bukan itu, tapi bahwa ia dapat menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Allah
kepadanya. Itulah kenapa saya tadi bilang nilai sacrifice itu bukan nilai yang populer. Itu bukan dasar kita sebagai manusia. Dasar kita sebagai manusia adalah ingin dapat lebih banyak, lebih baik, lebih hebat untuk diri kita sendiri. Tapi kita melihat dalam diri Paulus, dia sanggup melakukan hal itu. Dia mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah agar Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kesaksian hidup Paulus menunjukkan bagaimana dia dengan penuh pengorbanan, dia memberitakan Injil, dia berjuang keras, bagaimana supaya nama Yesus diimani semua orang. Paulus mengetahui bahwa dengan melakukan semua itu, dia bukannya akan mendapatkan pujian. Tidak, dia malah mendapatkan cemoohan. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul di pasal 19, bahwa karena upaya Paulus untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di Efesus, itu malah kemudian timbul huru-hara. Karena ada yang namanya Demetrius, itu orang yang tukang pembuat kuil-kuil yang untuk menyembah Dewi Artemis, itu akhirnya dia unjuk rasa karena dia khawatir bahwa kalau orang-orang nanti sudah menyembah Allah di dalam Yesus, mereka tidak ke kuil lagi, maka dia akan kehilangan pekerjaan. Maka kuil-kuil akan menjadi kosong. Maka kemudian dia bikin ribut di situ. Dan hampir saja Paulus terlibat dalam keributan itu bila tidak ditahan oleh orang-orang lain. Jadi yang dilakukan Paulus tidak membawa kebanggaan apapun secara duniawi. Yang ada adalah mara bahaya yang terus mengintai dia. Yang ada adalah ketidakpastian bagaimana ke depannya nanti. Hidup seperti apa itu? Apakah itu sesuatu yang juga ideal menurut kita? Kita tidak tahu ke depan seperti apa, dan bahkan dia mengatakan di dalam ayat yang ke-22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini kehidupan yang dipilih oleh Paulus. Apa yang menyebabkan Paulus bisa memilih jalan hidup yang demikian? Ada seorang psikolog ya, Viktor Frankl, dalam buku yang terkenal Man's Search on Meaning, berdasarkan pengalamannya di kamp konsentrasi Nazi, dia mendapatkan beberapa poin kesimpulan dari pertanyaan siapakah manusia itu. Nah, salah satu poin yang saya sebutkan di sini, menurut Viktor Frankl, manusia adalah makhluk yang punya tujuan atau arti hidup untuk dapat hidup. Di situ karena dia bergaul dengan orang-orang yang semula sebelum ditangkap oleh Nazi hanya karena mereka adalah orang Yahudi, mereka ditangkap dan kemudian dimasukkan di kamp konsentrasi Holocaust. Di situ mereka dipisahkan dari istrinya, dari anaknya. Nah, kemudian Viktor Frankl menyaksikan orang-orang yang di dalam kehidupan bebas adalah orang-orang yang hebat, tapi setelah di kamp konsentrasi mengenakan baju tahanan, makanan yang terbatas, dan fasilitas terbatas, dan sebagainya, itu semua sanggup mengubah jati diri seseorang. Dan kemudian bahkan sampai akhirnya ada yang tidak lagi punya tujuan hidup, karena kehilangan semua yang ada dalam hidupnya diambil, hanya tinggal dirinya sendiri, dan itu sepertinya tidak berarti bagi
orang tersebut. Sehingga banyak orang yang kemudian akhirnya mati karena rasa frustrasi. Tapi dari hasil pengamatannya, dia mengatakan bahwa bila orang, bahkan termasuk tahanan yang kehilangan semua yang ada dalam hidupnya, pekerjaannya diambil, keluarganya diambil, rumah, semua diambil dari hidupnya. Tapi ketika orang tersebut ditanamkan suatu tujuan di dalam hidupnya, maka orang itu sanggup hidup dan sanggup berjuang. Itu yang membuat dia disebut sebagai manusia. Ketika orang punya tujuan jelas dalam dirinya, orang sanggup untuk menahan apapun yang datang di dalam dirinya. Bahkan dia, si Viktor Frankl ini mengutip kata-katanya Nietzsche yang mengatakan manusia yang memiliki alasan apapun untuk hidup akan mampu menanggung penderitaan apapun. Kalau sudah punya alasan jelas, dia akan sanggup menanggung penderitaan seperti apapun. Saya kira ini menegaskan apa yang dialami oleh Paulus. Karena dia sudah punya why, alasan, mengapa aku hidup, dia sudah menemukan alasan itu dengan kuat, maka dia sanggup menanggung penderitaan sehebat apapun yang datang dalam hidupnya. Sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita dikaruniai banyak sekali. Mungkin kalau kita memandang ke atas, yang kita punya masih kurang ini, kurang itu, kurang hebat, dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang ada sekarang itu sangat luar biasa. Dan kalau suatu ketika, satu persatu yang ada pada kita itu diambil dari diri kita, apakah kita masih punya tujuan untuk hidup? Apakah kita masih punya alasan kenapa saya masih harus hidup besok pagi? Itu adalah tantangan yang harus kita renungkan. Saya harap kita tidak mengalami hal seperti itu. Tapi itu adalah kesempatan untuk merenungkan siapa jati diri kita sesungguhnya sebagai manusia di hadapan Allah. Terlebih kalau kita sudah mengakui bahwa kita adalah milik Kristus. Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Kita dikasih Allah otak yang encer, yang hebat, apakah semata-mata hanya untuk meraih apa yang menyenangkan hati kita? Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang sebenarnya mau kita buat terkesan atas hidup kita? Keluarga, teman-teman, orang di sekitar kita, siapa yang mau kita buat terkesan? Atau kita mau membuat Tuhan terkesan atas hidup kita? Apa yang lebih berarti? Seberapa lama lagi kita masih akan hidup di dunia ini? Apa yang mau kita perjuangkan supaya kita bisa memiliki arti yang sesungguhnya tentang alasan Allah menghadirkan kita di dunia ini? Saudara-saudara yang terkasih, begitu juga dengan keberadaan kita sebagai bagian dari transformasi Joy. Itu adalah kesempatan kita untuk juga berpikir lebih sungguh lagi di hadapan Allah. Alasan why dalam diri kita bisa ditimbulkan oleh situasi ini. Apakah bagi kita keterlibatan kita di dalam bagian Joy ini adalah termasuk bagian yang dikehendaki Allah untuk kita memberikan diri kita. Satu sisi mungkin kita pernah memandang diri kita begitu hebat, atau ketika berhadapan dengan orang yang lebih hebat, diri kita yang sontoloyo. Apakah kita mau berikan diri kita yang seadanya ini untuk dipakai oleh Allah dalam bagian pekerjaannya ketika berhadapan dengan dalam transformasi ini? Nilai-nilai pengorbanan yang juga perlu kita berikan di dalam situasi keterlibatan kita ini. Kiranya Allah juga menolong kita untuk melihat bagaimana kita bisa melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tidak kita ketahui saat ini
apa yang kita bisa kerjakan. Tapi transformasi ini sedang dan terus dikerjakan oleh Allah di dalam kita, di dalam persekutuan Joy. Karena kalau dipikir-pikir, ini kan sekarang itu Joy ini kan kayak dunia maya ya bagi kita. Bagi saya secara pribadi, karena saya jauh dari Jogja, saya masih merasakan Joy itu kan di Jogja. Perjumpaan kita lewat Zoom ini rasanya seperti maya gitu, nggak nyata. Tapi transformasi ini sedang terjadi dan proses ini sedang berlangsung. Untuk Joy yang seperti apa? Joy yang melayani mahasiswa, baik itu di Jogja, baik itu di Kalimantan, nanti juga akan terus dikerjakan Tuhan di Alor, di Medan, dimanapun Allah menabur itu. Kita adalah bagian itu. Untuk kita bisa mendukung hal ini, pasti kita perlu memberikan diri kita, bagian dari diri kita. Apa hal-hal yang kita perlu berkorban di situ? Yang kita pandang, yang mau kita buat terkesan, itu siapa? Manusiakah atau Allah yang menghendaki kita memang berada di sini dan berjuang di sini bersama-sama? Saya berdoa, saya berharap kiranya kita semua boleh mengambil bagian di dalam nilai sacrifice ini, khususnya di dalam kita mewujudkannya bersama-sama dalam proses transformasi di dalam persekutuan Joy ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu Paulus sudah memberikan teladan kepada kami. Bagaimana dia memberikan dirinya, sehingga hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Kristus, tentang bagaimana agar Yesus dikenal dan diimani oleh sebanyak mungkin orang. Tuhan, kami pun dipanggil, sama seperti Paulus, untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami saat ini berdoa, khususnya kami yang dipersatukan dalam visi misi Joy, dalam keberadaan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat, apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan, agar kami rela memberi diri kami seutuhnya, supaya karya-Mu nyata, pekerjaan-Mu nyata atas transformasi yang Engkau sedang kerjakan di dalam persekutuan Joy. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Susi buat firman yang sudah dibagikan. Terima kasih sudah mengingatkan kita sama-sama lagi untuk sama-sama mendukung transformasi Joy yang saat ini sama-sama kita lakukan. Terkait dengan itu, agenda selanjutnya ada penyampaian tentang perkembangan transformasi Joy pada saat ini yang akan disampaikan oleh Ko Sudiman. Silakan Ko. Terima kasih Kak Opin. Sebagian teman-teman yang minggu lalu ikut Thursday Prayer Meeting dan mungkin juga sudah menonton rekaman Thursday Prayer Meeting minggu lalu, itu pasti mengetahui bahwa minggu kemarin itu kita sama-sama mendoakan untuk Kak Cia yang baru saja diangkat sebagai Executive Director dari Persekutuan Joy. Nah, penyampaian di Thursday Prayer Meeting minggu lalu itu mungkin tidak begitu jelas dan masih ada beberapa hal yang detail itu mungkin tidak tersampaikan lewat Thursday Prayer Meeting minggu lalu, sehingga ada beberapa teman itu yang bertanya-tanya, ya,
nanti kaitannya dengan staff seperti apa, nanti kaitannya dengan Joy di Jogja seperti apa. Ya. Jadi malam hari ini itu kami mencoba mengambil kesempatan lewat Thursday Prayer Meeting ini untuk menyampaikan dengan lebih detail, dan mudah-mudahan ini akan membantu memperjelas ya, apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saat ini Thursday Prayer Meeting itu sudah berjalan sekitar 6 bulan, ya, dan proses transformasi Joy yang coba kita mulai dari tahun lalu itu sudah hampir 1 tahun. Ya. Ada banyak hal yang sudah terjadi, ada banyak perubahan juga yang sudah kita lakukan selama proses ini, mulai dari tahun lalu dan sejak kita memulai Thursday Prayer Meeting. Dan berkali-kali, berulang-ulang juga lewat kesempatan Thursday Prayer Meeting juga kita sudah melihat bahwa dalam sejarah 30 tahun Persekutuan Joy itu kita tidak pernah terlepas dari perubahan. Ya. Perubahan di Joy itu sesuatu yang konstan. Ya. Mulai dari zaman awal-awal Persekutuan Joy, waktu itu masih hanya Pak Son sendiri yang menghandle ya, segala sesuatu. Itu masih pertemuan di rumah Pak Son di Seturan. Ya. Ibu Siti biasanya menyiapkan snack dan minuman untuk mahasiswa yang datang. Terus kemudian Pak Son yang menyiapkan acara, firman, sharing, dan sebagainya. Terus kemudian setelah semakin banyak mahasiswa yang bergabung, mulai dibentuk kepengurusan. Waktu itu masih zaman BPH, dan masih ada seksi-seksi. Saya dan sebagian besar teman yang malam hari ini ada di sini juga pernah mengalami masa-masa tersebut. Saya awal bergabung di Joy itu diminta Pak Son menjadi koordinator untuk library ya, di kantor Joy di Kuspini. Terus kemudian menjadi wakil ketua, terus kemudian setelah itu berkembang ya, menjadi ministry, terus kemudian ada staff dan selanjutnya. Nah itu perkembangan di dalam kepengurusan. Ya, ada cell group leaders dan seterusnya. Belum lagi perubahan-perubahan di dalam kegiatan di Joy. Mulai dari bahasa Inggris berubah ke bahasa Indonesia, terus kemudian yang awalnya hanya ada Friday meeting, terus kemudian berkembang, ada cell group, ada Thursday Prayer Meeting, ada training, mahasiswa Indonesia menuai dan sebagainya, kerjasama dengan organisasi lain, ya, LIP, terus kemudian kita juga mengirim Joyers ke Korea untuk mengikuti mission Korea, perubahan yang terus terjadi ya, di Joy. Nah, selama 30 tahun kita mengalami begitu banyak perubahan, tetapi ada yang tidak berubah. Ya. Bahkan kalau kita melihat itu orang-orang yang ada di Joy juga berubah, ya kan? Dalam artian itu berganti. Yang dulunya seperti Bang Fajar itu Joyers yang paling awal-awal itu meninggalkan Jogja. Terus kemudian ada Kak Sarah, staf pertama di Joy, itu juga meninggalkan Jogja. Di antara kita malam hari ini juga beberapa adalah mantan staf yang juga meninggalkan Jogja. Yang sebagian teman-teman pernah terlibat di dalam ministry, terlibat di dalam cell group dan sebagainya, juga meninggalkan Jogja.
Pak Son sendiri itu awal tahun 2000 juga meninggalkan Jogja. Tetapi kita melihat ada yang tetap tinggal di Joy, yaitu Spirit. Spirit Joy itu Jesus first, others second, you third, itu masih tinggal. Visi dan misi Joy itu masih tinggal. Kita masih tetap menjadi orang Kristen yang menular, orang Kristen yang berkomitmen, dan orang Kristen yang kontemporer. Kita masih memelihara nilai-nilai yang diajarkan di Joy. Teman-teman mungkin masih mengingat, ya, yang lulus training 100-an itu mudah-mudahan masih hafal nilai-nilai Joy. Itu di training diajarkan cara mudahnya untuk menghafal itu adalah space DD, ya kan? Malam hari ini Kak Susi menyampaikan nilai Joy yang pertama yaitu sacrifice. Minggu depan itu P, purity. Terus kemudian A, authenticity. Terus kemudian C, cooperation. E, excellency atau excellence. D, 2D. Nah, semua perubahan yang terjadi di Joy, semua perubahan yang kita ambil, itu dari Joy, visi dan misi Joy, nilai-nilai Joy, untuk menjaga supaya itu tetap ada. Semua bisa berubah, orangnya bisa berganti, tetapi kalau spirit itu sudah tidak ada lagi, visi misinya sudah ditinggalkan, nilai-nilainya sudah berubah, maka tidak ada joy lagi. Joy justru dikenal karena itu, karena spiritnya, karena visi misinya, karena nilai-nilainya. Jadi apa yang sebenarnya minggu lalu diumumkan itu pengangkatan Cia sebagai executive director itu termasuk strategi kita supaya kita bisa tetap mencapai tujuan tersebut, memelihara spirit kita, menjaga visi misi dan nilai-nilai kita. Nah, memang ada pertanyaan terkait dengan seperti tadi saya bilang, bagaimana dengan staff, bagaimana dengan Joy di Jogja, karena kebetulan Kak Cia juga ditempatkan di Jogja, bukan kebetulan, memang sengaja ditempatkan di Jogja. Untuk itu malam hari ini saya akan mencoba untuk mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan itu menjadi lebih jelas. Seperti Pak Son beberapa bulan yang lalu itu pernah menyampaikan firman, bahwasanya itu kita jangan bosan untuk terus menjelaskan, dan memang tim inisiatif untuk transformasi Joy itu sudah dibubarkan karena semua organ di dalam yayasan itu sudah berfungsi. Nah, kami yang ada di dalam yayasan itu akan terus mengingat pesan dari Pak Son, tidak bosan-bosan itu untuk menjelaskan tentang perkembangan transformasi Joy. Minggu lalu Kak Indah menyampaikan firman Tuhan, tidak salah untuk bertanya, atau tidak apa-apa untuk bertanya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan tentang proses transformasi ini, silakan bertanya dan kami
akan berusaha ya, untuk menjelaskan supaya kita semua sama-sama tetap menangkap visi ini. Nah, yang pertama kita harus melihat bahwa pengangkatan Cia sebagai ketua harian seperti minggu lalu disampaikan oleh Bang Tarigan itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Sesuatu yang biasa sebenarnya dilakukan. Saat ini semua yang berada di dalam yayasan, kami bukan full timer, ya. Kami beda dengan staff, ya kan? Status kami itu sebenarnya lebih serupa dengan volunteer. Ya, jadi kami punya pekerjaan kami masing-masing, kami punya tanggung jawab masing-masing, tetapi kami meluangkan ya, waktu kami, meluangkan energi kami dan sebagainya untuk Joy, ya, untuk menjadi pengurus dan juga menjadi anggota organ di dalam Yayasan Joy. Tetapi itu ada keterbatasan. Ya. Dan saya sendiri sebagai ketua yayasan, ketua pengurus, itu sangat-sangat merasakan keterbatasan tersebut. Ya. Sejak kita memulai transformasi dan terus kemudian Thursday Prayer Meeting, ada begitu banyak perkembangan. Ya. Saat ini untuk Thursday Prayer Meeting saja kita sudah ada 4 tim, ya, publishing, terus kemudian tim doa, tim multimedia, tim program. Ya. Untuk semua ini butuh persiapan, butuh koordinasi dan lain-lain. Ya. Belum lagi saya juga harus melihat dan memperhatikan keadaan Joy di Jogja, terus kemudian kita juga ada persiapan untuk Joy Anniversary dan National Camp, terus kemudian kita juga ada rencana untuk pengembangan Joy regional. Terus terang itu tidak bisa dihandle oleh saya sendiri. Nah, Cia sebagai Executive Director, dia membantu saya untuk melakukan apa yang saat ini menjadi keterbatasan saya. Seperti misalnya pengurusan rekening Joy. Kita memang bisa buka rekening untuk yayasan di mana saja, tetapi karena domisili yayasan kita itu kan di Jogja, akan lebih baik jika rekening kita juga dibuka di Jogja. Ya, seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan administratif, itu akan lebih mudah, ya kan? Tetapi saya sendiri di Medan itu tidak mungkin saya hanya untuk buka rekening itu pergi ke Jogja, ya kan? Nah, untung waktu itu ada Kak Denny, ada Bang Reno, yang mereka juga adalah anggota pengurus yayasan. Mereka bisa membantu untuk pembukaan rekening. Tetapi kalau ada waktu itu ada seorang ketua harian atau executive director yang ada di Jogja, itu akan lebih mudah untuk melaksanakan tugas tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain. Nah, peran Cia sebagai ketua harian atau executive director itu adalah untuk membantu, menolong saya menangani tugas-tugas seperti itu. Kemarin ada pertanyaan juga. Apakah itu artinya Joy di Jogja juga akan ditutup atau dihentikan? Nah, yang mengajukan pertanyaan tersebut itu mungkin tidak mengikuti terus perkembangan dari transformasi. Sejak awal itu berkali-kali Bang Tarigan di Thursday Prayer Meeting itu sudah menyampaikan bahwa kita tidak ada niat sama sekali untuk menutup atau menghentikan
ya, kegiatan Joy di Jogja. Ya. Justru kenapa Cia juga ditempatkan di Jogja, ya, karena justru kita ingin memelihara, ya, supaya Joy di Jogja itu tetap berjalan dan bahkan berkembang. Ya. Seperti tadi saya bilang, domisili yayasan kita itu ada di Jogja, ya. Sehingga untuk kepengurusan administratif itu kita juga akan lebih mudah seandainya ada seorang ketua harian di sana. Ya. Terus kalau kita melihat, ya, akar Joy, history Joy itu ada di Jogja. Ya. Kita tidak ingin melupakan sejarah tersebut. Kita tidak ingin meninggalkan akar Joy tersebut. Dan Jogja itu adalah kota yang sangat unik. Di Jogja itu semua mahasiswa dari seluruh Indonesia itu berkumpul di sana. Jogja itu adalah mini Indonesia, di mana mahasiswa dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada di sana. Itu sangat strategis, karena kalau Joy menjangkau mahasiswa tersebut, mereka lulus, mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka membawa spirit, visi misi, nilai-nilai, dan mereka membawa pengaruh di daerah asal mereka. Maka Joy itu akan ditemukan di seluruh Indonesia. Seperti yang sekarang bisa kita lihat sebenarnya. Bang Neles membawa visi misi, spirit, nilai-nilai tersebut ke Palangkaraya, dan dia memulai pelayanan seperti Joy di sana. Seka membawa semua itu ke Alor, dan dia memulai pelayanan Joy di sana. Dan kita berharap juga di daerah-daerah lain itu juga terjadi. Jadi dengan pemikiran seperti itu, bagaimana mungkin kita meninggalkan Jogja? Bagaimana mungkin kita melupakan Jogja? Joy Anniversary dan National Camp tahun ini yang kita rencanakan akan diadakan bulan September nanti, itu juga kita akan adakan di Jogja. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Joy saat ini akan meninggalkan Jogja, harus berpikir ulang. Karena Joy itu masih rindu Jogja itu bisa berkembang. Joy, kalau bisa menjadikan Jogja itu sebagai pusat, sehingga ketika nanti di Palangkaraya ada leader, ada staff, mereka bisa dikirim ke Jogja untuk di-training, melihat pelatihan di situ, pelayanan di sana. Terus kemudian mereka kembali lagi dan mereka melayani. Dengan perencanaan tersebut dan pemikiran tersebut, maka kita melihat justru Jogja itu menjadi salah satu fokus pelayanan kita. Tahun ini seperti teman-teman sering membaca dan kalau di Thursday Prayer Meeting itu setiap kali kita berdoa bersama, itu kita berdoa untuk Joy, pasti teman-teman melihat bahwa fokus, salah satu fokus pelayanan kita tahun ini itu adalah Jogja. Ada anniversary dan ada national camp yang akan dilaksanakan di Jogja. Terus kemudian kita ingin mengembangkan kembali pelayanan di Jogja. Itu menjadi fokus
dari pelayanan Joy 1 tahun ini. Nah, Kak Cia itu ada di Jogja, salah satunya untuk mencapai tujuan tersebut, untuk bisa merealisasikan fokus pelayanan kita tersebut untuk tahun ini dan bahkan tahun-tahun yang akan datang. Nah, itu sedikit latar belakang tentang pengangkatan ketua harian. Memang dengan adanya ketua harian, dan sebenarnya bukan itu secara langsung karena adanya executive director atau ketua harian, sejak awal ketika kita menggodok tentang transformasi Joy ini, kita sudah melihat dan sudah mempertimbangkan bahwa akan ada implikasi, akan ada efeknya itu berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan personel. Nah, saat ini itu adalah saat di mana hal tersebut terjadi. Jadi bukan karena Cia diangkat sebagai executive director terus kemudian ada efeknya, ada implikasinya. Sebenarnya itu sudah kita pikirkan, dan sebenarnya itu kita juga sudah antisipasi bahwa akan ada efek seperti ini, akan ada implikasinya untuk Joy secara organisasi dan personel yang ada di Joy. Nah, ini beberapa implikasi yang saat ini kita ambil, atau keputusan yang kita ambil dengan sudah berfungsi dan bertugasnya ketua harian. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan pengelolaan aset Joy. Jadi sebelumnya hal-hal yang bersifat administratif dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan aset Joy dan sebagainya itu masih menjadi tanggung jawab staf, ya kan? Dengan berfungsinya yayasan dan juga dengan sudah bertugasnya ketua harian di Jogja, kami melihat bahwa sudah saatnya itu kita mengalihkan sebagian dari tugas-tugas tersebut dari staf kepada yayasan, dalam hal ini ketua harian. Nah, yang pertama itu adalah berkaitan dengan aset Joy. Pengelolaan, pemakaian, pembelian, pemeliharaan, distribusi aset dan sebagainya itu sebelumnya tanggung jawab staf. Tetapi saat ini itu menjadi tanggung jawab yayasan, dan dalam hal ini Kak Cia sebagai ketua harian dia bertanggung jawab langsung. Memang dia tetap dalam pelaksanaannya sehari-hari itu bertanggung jawab kepada saya, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari dia punya wewenang penuh untuk hal-hal seperti ini. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan hal-hal administratif. Tugas-tugas administrasi yang selama ini dikerjakan oleh staf itu juga dialihkan kepada yayasan. Surat menyurat, terus kemudian keuangan, terus kemudian HRD, perekrutan staf, perekrutan karyawan dan sebagainya itu tidak lagi menjadi beban staf, dan itu dialihkan kepada yayasan. Dengan seperti itu, maka personalia juga ada sedikit perubahan. Sebelumnya ada Zera sebagai karyawan administrasi, terus kemudian ada Getty sebagai staf HRD. Sebelumnya mereka bertanggung jawab kepada Kak Riana,
ya kan, sebagai koordinator di Jogja. Ya. Nah, tugas-tugas mereka kan berkaitan dengan administratif dan personalia. Jadi tidak ada kaitannya dengan pelayanan mahasiswa secara langsung. Nah, itu kita alihkan mereka saat ini menjadi bagian dari yayasan. Ya. Jadi sebelumnya mereka bertanggung jawab kepada Mbak Riana, sekarang mereka bertanggung jawab kepada Cia. Ya. Staf yang lain, ya, Mbak Riana, terus kemudian Sisil, Tino, Glo, Oya, ya, itu mereka tetap melaksanakan tugas mereka seperti biasanya, karena tugas-tugas mereka itu berkaitan langsung dengan pelayanan mahasiswa. Ya. Jadi mereka tetap melakukan tugas mereka, dan sebenarnya dengan seperti ini itu membantu mereka, karena mereka saat ini bisa fokus hanya pada pelayanan mahasiswa secara langsung. Mereka tidak usah lagi pusing dengan hal-hal yang bersifat administratif. Mereka tidak perlu lagi memikirkan mengenai aset dan seterusnya. Kalau ada kebutuhan tentang untuk pelayanan mahasiswa secara langsung, mereka tinggal mengajukan kepada yayasan, dan yayasan yang akan memikirkan, terus kemudian mencari informasi, survei dan sebagainya untuk pembelian dan pengadaan. Mereka hanya perlu fokus pada pelayanan mahasiswa, dan kita berharap dengan seperti itu maka pelayanan mahasiswa di Joy itu bisa semakin berkembang. Bagaimana dengan Mbak Riana? Mbak Riana itu sebelumnya kan adalah direktur. Nah, saat ini pun Mbak Riana tetap adalah direktur. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kalau sebelumnya Mbak Riana direktur yang bertanggung jawab untuk semua hal tersebut, ya, seperti termasuk tadi HRD, keuangan, gaji staf dan sebagainya. Kali ini sekarang Mbak Riana itu hanya fokus pada pelayanan mahasiswa secara langsung. Jadi Mbak Riana tidak perlu pusing lagi mengurus untuk rekrutmen staf, ya, memikirkan tentang gaji staf, keuangan, anggaran, pembelian, dan seterusnya. Mbak Riana fokus membantu teman-teman staf yang ada di dalam tim dia, yaitu tim pelayanan mahasiswa. Dengan begitu, Mbak Riana juga diharapkan dia bisa lebih optimal di dalam pelayanan dia. Nah, ini yang sebenarnya poin yang tidak disampaikan dengan detail seperti ini, sehingga sebagian teman-teman masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Nah, diharapkan setelah malam hari ini lewat penyampaian dari saya, mungkin teman-teman bisa lebih jelas. Ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, ya, itu kami terbuka, tetapi karena ini sudah jam 9 lewat, ya, takutnya kalau kita langsung tanya jawab sekarang, kalau berkepanjangan itu nanti ada teman-teman yang ingin leave duluan dari Zoom ini, mungkin sungkan. Ya, jadi kita akan selesaikan dulu semua program Thursday Prayer Meeting malam hari ini, dan setelah semuanya selesai di waktu
worship time. Kalau teman-teman hari ini juga ada Bang Tarigan, ada Kak Susi juga, itu sebagai bagian dari yayasan, ya, dari ada Bang Fajar juga, ya, bagian dari pembina dan juga pengawas yayasan, mereka juga bisa menjawab, ya, pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi itu penyampaian dari saya. Silakan Kak Opin lanjutkan, kita selesaikan dulu Thursday prayer meeting kita malam hari ini. Baru nanti kalau teman-teman ingin bertanya itu kami persilakan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk announcement-nya. Kita juga bisa mencatat untuk tadi ada link yang dibagikan untuk joyers yang belum mengirimkan data diri, mungkin bisa mengisi melalui link yang dibagikan atau menghubungi ke Kosudiman ya biasanya ya. Oke, sekarang kita akan menutup pertemuan kita malam ini. Kita akan menutup dalam doa. Mas Sigit masih ada? Sigit. Bisa tutup dalam doa, Git. Oke. Oke. Bang Tarigan bisa tutup dalam doa, Bang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang di surga untuk kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada malam hari ini kami telah menaikkan doa-doa kami untuk permohonan kami, kala pergumulan, khususnya untuk dalam perkembangan pelayanan di Joy. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah menjadi sumber pengharapan kami, adalah Tuhan yang menjadi pemilik dari persekutuan Joy ini. Tuhan, kami bersyukur jika kami bisa menjadi bagian dari pelayanan Joy pada saat ini. Dan juga untuk ke depan, kami percaya bahwa kami bisa menjadi kesempatan menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan lagi melalui persekutuan Joy. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga telah membawa doa-doa kami dan kami berharap melalui malam hari ini kami selalu disatukan juga dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Dan juga dalam istirahat kami juga Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun dalam segala pergumulan mereka di tiap keluarga, melalui pekerjaan mereka dan Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini untuk bersekutu bersama. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Bang. Sekarang kita akan sama-sama nyanyi farewell song.